Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Cempaka, cerita mantap pantun jenaka. Pada hari ini bertemu dengan saya Asma Aini selaku host, dan kita akan membahas tema mengenai energi Sri Kandi, rahasia perempuan hebat meningkatkan kinerja. Nah, berhubung pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2026, saya mau kasih satu pantun. Wak Mamat membeli tomat. Cakep. Tomat dibeli untuk buat mie. Cakep. Selamat Hari Kartini ibu-ibu hebat. Konon katanya ras terkuat di muka bumi. Iya. Baik, nah pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya berkaitan dengan tema kita Hari Kartini tentang peran perempuan di PLN, khususnya mengenai bagian dari Sri Kandi PLN, mengenai perjalanan karirnya. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini sudah hadir bersama saya di studio podcast Cempaka. Beliau adalah Sri Kandi yang luar biasa, merupakan senior manajer keuangan komunikasi umum dan ketua umum Sri Kandi PLN P3B Sumatera. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yenti Elvina. Assalamualaikum Bun, sehat Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Senang ya? sekali. Senang. Alhamdulillah sehat luar biasa di Hari Kartini. Masya Allah. Nah, Bu, kalau di kantor lebih akrabnya dipanggilnya Bundo ya Bun ya? Ya, Ih, kenapa tuh? Pertama kali dipanggil Bundo ceritanya gimana tuh? wah jadi ini ya karena sebagai Sri Kandi ya ini dan juga berasal dari ranah Minang. Oh iya. Ya, jadi Sri Kandi itu lebih cenderung kepada keibuannya. Mhm. Yang di perempuan Minang itu biasanya dipanggil Bundo Kanduang. Iya betul. Nah, bener juga, ras terkuat kalau di Minang itu ya Bundo Kanduang. Bundo Kandu, bener banget. Berarti bener ya pantunnya Bun ya, ras terkuat di muka bumi. Wah, Masya keren Allah. sekali. Ngomong-ngomong Ibu Yenti Elvina, tahu nggak kepanjangannya Elvina? Pada tahu nggak? Nggak tahu ya. Elvina, L elegan, F famous, I idola nah anak-anak. Ibu Yenti Elvina, elegan, famous, idola anak-anak. Masya Weh. Allah. Mungkin karena emang idola anak-anak makanya jadinya dipanggil Bundo juga ya Bun ya, biar lebih dekat ya Bun. Bun, ngomong-ngomong nih mengenai perjalanan karir Bundo sendiri, tahun berapa sih Bundo bergabung di PLN ini? Ya, jadi flashback ya. Pertama kali bergabung di PLN itu November 1996. 96, wah baru 4 tahun aku tuh Bun. Iya. Wih, gimana sih ceritanya kok bisa bergabung di PLN Bun? Ya, kebetulan nih ya, bukan kebetulan ya. Tahun 96 itu PLN membuka lowongan ya, tersebar ya. Nah, jadi tertarik ini karena PLN merupakan sebuah perusahaan yang itu menjangkau seluruh lini masyarakat. Nah, jadi Bundo tertarik ya untuk bisa mengabdikan diri yang itu nantinya adalah mengakomodir hajat hidup orang banyak. Yes. Ya, jadi yang sebenarnya ya pada saat ikut seleksi PLN itu sudah mengikuti perkuliahan yang itu sasarannya sebenarnya jadi pengajar. Guru ya? Ya. Oke. Nah, tiba-tiba PLN membuka lowongan pekerjaan. Wah, ini sepertinya bekerja di PLN cukup menarik, dan tentu saja harapannya adalah selain dari membawa maslahat kepada seluruh masyarakat, dan tentu saja ini menjadi obsesi kita adalah bekerja di PLN ini memiliki prospek untuk kesejahteraan keluarga yang Masya Allah luar biasa. Oke. Yang kita rasakan. Jadi basically itu sebenarnya di dunia Pendidikan. mendidik ya Bun Ya, ya. Wah, awalnya. ketika memang passionnya perempuan tuh biasanya tentang masak memasak, kecantikan, entertain, didik mendidik. Kenapa Bun akhirnya memilih untuk ke listrik nih Bun? Biasanya kalau udah perusahaan listrik tuh kan perempuan tuh biasanya kebanyakan nggak tahu menau dan tidak mau ambil pusing. Bundo lebih tertarik ke situ kenapa nih? Karena kan awalnya nih masuk dunia pendidikan kan juga untuk kemaslahatan ya, mencerdaskan anak bangsa. Kenapa akhirnya lebih memilih lebih general lagi nih? Nah, jadi gini, sebagai perempuan ya kita ingin membantah bahwa
perempuan itu hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang feminim, Yes. ya, dengan keterbatasan, lemah lembut, ya kan. Nah, PLN notabene ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, tapi ya kita akan memperlihatkan bahwa perempuan juga bisa melayani dengan keibuannya, dan tentu saja menempatkan bahwa perempuan juga ya bisa setara dengan para kaum laki-laki yang dalam hal ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang maskulin, ya, yang teknik, yang sangat saklek, ya, 0 dan 1 gitu. Nah, perempuan juga bisa, ya, dibalik kelemah lembutannya, ya, perempuan juga bisa konsisten. Jika A, ya A, jangan B, gitu. Nah, jadi artinya kesetaraan perempuan bisa kita wujudkan, salah satunya itu ya dengan ikut serta mengambil peran di PLN. Woi, keren. Di tahun 96 itu di daerah Bundo sendiri udah ada listrik, Bun? Waktu itu pertama sekali ditempatkan di daerah Solok Selatan, Solok Selatan. yang sebagian penduduknya itu belum berlistrik. Nah, disitulah memulai ya perjalanan karir di PLN untuk menjangkau ya pelosok-pelosok yang belum berlistrik. Nah, di sana kita melihat ya pengalaman-pengalaman yang menarik, bagaimana bisa ketika kita menyalakan listrik di sebuah kampung pelosok negeri, kebahagiaan yang terpancar dari wajah masyarakat itu, listrik hadir, mereka mewujudkan mimpi terangnya. Wah, jadi kayak satisfy di dalam diri sendiri ya Yes. Bun ya, melihat masyarakat, ada listrik akhirnya, kayak gitu ya Bun ya. Betul Oke, sekali. baik. Nah, kalau menurut Bundo sendiri arti Sri Kandi PLN itu secara pribadi itu seperti apa sih Bun? Jadi gini ya, Sri Kandi PLN itu adalah sebenarnya penghargaan kepada kaum perempuan yang dianggap ya mampu dan juga bisa berperan serta menjalankan perannya ya dalam mendukung pembangunan nasional. Jadi dalam hal ini PLN bersamaan dengan kaum laki-laki ya, perempuan dan laki-laki diberikan ruang untuk berkiprah, berkarya dalam kesetaraan ya, dalam tanda kutip tetap menghormati hak-haknya sebagai perempuan dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam bidang kelistrikan. Oke. Nah, di tahun itu ada berapa Sri Kandi Bun? Apakah baru Bundo sendiri? Ketika tahun 96 itu ya, di sebuah unit yang namanya unit pelayanan yang kita saat itu tuh Rayon Muara Labu, dari 28 pegawai hanya Bundo sendiri perempuan. The only one ya. Only and only one. Gimana perasaannya bekerja di antara para laki-laki, bapak-bapak Bun? Biasanya kalau perempuan itu kan kerjanya lebih teratur, tersistematis, menghadapi bapak-bapak yang pekerjaannya itu logika dan hanya bisa fokus di satu permasalahan. Gimana Bundo menghadapi, menyetarakan pikiran-pikiran dari bapak-bapak di tahun tersebut? Ya, jadi ini sebenarnya tantangan menarik ya, seorang perempuan berada di lingkungan laki-laki ya, yang dengan kekuatannya, dengan keunikannya ya. Di sini dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Yes. Ya, menyesuaikan diri perempuan yang tetap feminim tapi kuat. Ya. Jadi bagaimana Bundo bisa diterima di lingkungan tersebut yang tidak dianggap bisanya apa, ya kan ya. Nah, terus tidak juga dijadikan yang namanya perempuan satu-satunya, ya, kita tidak dijadikan bahan bully, bahan candaan gitu, karena pada saat itu kita meyakinkan diri bahwa kita adalah diberikan tempat, ya, diberikan peluang untuk berkontribusi sama dengan beliau-beliau tersebut. Pernah ada tantangan nggak Bun? Karena kan kalau misalnya kita flashback nih di tahun-tahun tersebut itu kan tahun-tahun yang mana patriarki ini masih di atas ya posisinya Bun ya, ketika Bunda masuk di antara para bapak-bapak yang mungkin pikirannya masih laki-laki yang paling mengerti nih perempuan tahu apa. Bunda gimana cara meyakinkan rekan-rekan kerja yang lainnya bahwasanya perempuan bisa?
Ya, yang pertama tentu saja dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas, ya. Kemudian juga dengan komunikasi, Komunikasi. ya. Dengan komunikasi yang baik, Pendekatannya kita berbeda-beda. menyampaikan bahwa saya adalah bagian dari bapak-bapak semua dan siap untuk berkontribusi mendukung, bukan untuk memberatkan, bukan untuk menambah tanggung jawab mereka harus menjaga seorang perempuan Iya. nih, yang tengah malam harus ke lapangan Iya. gitu ya, yang bekerja di PLN ini tidak hanya jam 8 sampai jam 4 sore, tapi kita melayani pelanggan 24 jam, tiba-tiba harus ada kegiatan pelayanan yang harus dilakukan, itu tetap sama, tetap kita bisa memberikan kontribusi yang setara dengan beliau-beliau. Oke, waktu itu udah nikah belum sih, Bun? Belum. Belum, masih single ya waktu itu. Ya. Dan alhamdulillah, apakah merasa terlindungi di antara para pria ini, Bun? Masih terlindungi. Terlindungi ya. Terlindungi. Luar Ya. biasa sekali. Nah, keren sekali ya perjalanan dan pengalaman dari Bundo ini dari tahun 1996 hingga ke 2016 itu udah berapa tahun ya, Bun ya? 30 tahun. Memasuki Sudah 30 tahun. memasuki 30 Ya. tahun Bundo mengabdi di PLN. Nah, kita boleh nggak bicara lebih personal lagi nih, Bun? Apalagi menghadapi ya, Bundo adalah seorang wanita karir dan juga mungkin sekarang adalah seorang ibu rumah tangga, Bun. Gimana sih cara membagi waktunya itu, Bun? Oke, ya ini satu hal yang memang menarik dan menantang bagi para Sri Kandi ya. Betul. Bagaimana bisa seiring kedua-duanya. Jadi alhamdulillah Bundo punya satu suami dan insya Allah satu-satunya ya. Amin. Dan 3 orang anak. 3 orang anak. 3 orang anak. Jadi untuk bisa tetap berkarir tanpa dukungan mereka itu mustahil. Benar. Ya. Nah, yang paling diperlukan itu adalah bagaimana bisa kita meyakinkan kepada suami dan anak-anak bahwa kita berkarir, kita bekerja sebagai bentuk ya aktualisasi diri, pengakuan dari mereka bahwa mereka punya mama yang kompeten, Yes. mama yang dibanggakan gitu ya. Terus kepada suami kita juga harus bisa meyakinkan bahwa kita adalah istri solehah ya, Masya istri Allah, solehah masya iya. Allah yang berbakti kepada suami, tapi tetap menjaga kepercayaannya dimanapun kita berada. Oke, Pak, PLN ini kan kita servis kepada masyarakat kan 24 jam, Bun. Membagi waktunya sendiri gimana ya, Bun? Mungkin di waktu timingnya Bunda harus di keluarga atau Bunda harus di tempat bekerja, itu membagi-bagi waktunya seperti apa? Ya, jadi yang paling penting itu adalah ya tugas kita sebagai ibu memastikan bahwa anak-anak bisa tumbuh dengan baik selayaknya. Betul. Ini tidak terlepas dari support system. Oke, Jadi seperti yang apa? Bunda lakukan adalah membangun support system, ya dari keluarga. Ya, kita membuka diri mana keluarga yang bisa mendukung, ya mungkin dengan mengajak mereka tinggal di rumah Oke. untuk mendukung kita, menemani anak, ya. Kemudian juga membuat komitmen sih sebenarnya dengan mereka bahwa ketika bekerja tantangan mama seperti ini. Dan mereka memahami dengan cara Bundo sering mengajak anak-anak ikut ke kantor ketika mereka pulang sekolah, Oke. ketika di luar jam sekolah ya, misalkan PLN kan kita 24 jam Betul. 7 hari Ya. ya. 24/7 ya, Bu. Sabtu Minggu ketika menjadi manajer rayon ya, manajer unit pelaksana itu, Sabtu dan Minggu ketika ada pekerjaan pemeliharaan kita juga harus ikut. Iya. Ya. Ketika anak-anak tidak sekolah, Bunda sering ngajak mereka walaupun hanya di mobil tapi ngikut mamanya ngerjain apa. Ini adalah salah satu bentuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ada saatnya mereka harus mengerti. Tapi mereka tidak dilupakan. Ketika waktu luang jam istirahat ya kita bisa pantau mereka. Ketika bisa tinggal dekat rumah itu ya kita jam istirahat bisa pulang. Oke. Nah, ini membagi waktu dan menempatkan mereka bahwa kita bekerja ini adalah untuk mereka.
gitu loh. Oke, baik. Pernah nggak Bun sekali waktu mengalami mungkin anak-anak ini merasa Bunda terlalu sibuk akhirnya memutuskan Bunda udah aja deh kerjanya, Bunda di rumah aja main sama kita. Pernah nggak mengalami itu? Kalaupun pernah, gimana nih Bunda mengatasinya atau memberikan advice ataupun nasihat kepada anak-anak supaya ngerti nih Mama harus nih berangkat kerja. Ya, jadi kondisi-kondisi tersebut ada ya, tapi tidak terlalu signifikan untuk Oke. menjadi beban pikiran kita, menjadi galau ya. Iya. Untuk menjadi Seringnya galau. gitu ya Bun ya. Seringnya Iya. kan galau jadi Waduh. aduh pengen resign aja deh rasanya gitu. Iya, jadi alhamdulillah ya dengan pengertian, kemudian juga dalam upaya kita bisa memberikan keseimbangan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan keseimbangan kepada mereka. Nah, ketika kita dihadapkan oleh persoalan itu, kita butuh kekuatan ya dengan Iya. berdoa. Dengan berdoa, ya Allah berilah solusi. Ya kan ya, Iya, betul, menggunakan betul. kekuatan-kekuatan orang lain yang saat itu memudahkan kita menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, ketika itulah kita bisa memberikan pengertian kepada mereka. Ini tidak akan berlangsung lama, Oke. ya. Ini adalah salah satu persoalan yang memang bukan Bunda aja yang menghadapi ya, tapi semua perempuan-perempuan ya, semua serikandi-serikandi di PLN menghadapi hal seperti itu. Ketika itulah kita butuh bagaimana pengendalian emosi, bagaimana bisa menggunakan bahasa yang baik dan tepat ketika menghadapi persoalan antara keluarga dan urusan pekerjaan. Nah, satu hal yang lebih penting itu adalah Apa tuh? bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan tim kerja, Oke. dengan lingkungan, atasan langsung, tim di ke kiri dan ke kanan dan juga ke bawahnya. Ketika ada persoalan di keluarga, mereka mendukung kita. Mereka memahami bahwa keluarga tetap kita utamakan tanpa meninggalkan pekerjaan. Oke. Ini. Jadi memang benar-benar benar-benar melibatkan Tuhan juga di dalam kehidupan Iya. supaya kayak namanya hati manusia itu menggerakkan Tuhan ya Bun ya, Betul termasuk anak-anak kita ya, sekali. diberikan Iya. pemahaman, di sounding sampai akhirnya mereka mengerti kalau misalnya mamanya ini bekerja juga untuk kebaikan mereka di masa depan ya Bunda ya. Bun, perempuan ya Bun, walaupun setegar apapun, sekuat apapun pasti ada sisi feminisnya ya Bun ya, sisi mellownya. Oh, Pernah iya. nggak suatu masa mungkin Bunda menghadapi pekerjaan ini terlalu rumit, terlalu letih, bagaimana supaya Bunda mengelola stres emosional itu supaya sampai di rumah anak-anak taunya adalah Bunda yang ceria. Kalau kebanyakan kan tidak tuh, sampai di rumah malah anak-anak diomelin karena udah mama udah capek kamu di kantor kamu bla 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 bla. Ngertiin dong mama. Bunda pernah nggak menghadapi itu? Atau mungkin Bunda ada trik gimana supaya kesel di kantor tinggalin di kantor, anak-anak lain lagi begitu? Gimana Bun? Ya, jadi benar sekali itu nggak bisa dielakkan ya, Iya. apalagi perempuan yang selain dari harus memikirkan bagaimana keberlangsungan pekerjaan, tapi di satu sisi butuh hati dan perasaan yang kadang-kadang lelah, ya. Jadi Bunda punya strategi selain dari bekerja, kita juga harus memiliki waktu luang untuk menyalurkan hobi, bakat, Iya. kemudian juga membangun circle pertemanan positif ya, yang ada kalanya persoalan-persoalan pekerjaan itu nggak perlu kita bawa pulang, tapi bisa berbagi dengan teman-teman yang bisa kita percaya. Oke. Kemudian juga emosi-emosi bisa kita lampiaskan melalui program penyaluran bakat ya, apakah itu I see. olahraga, karena Bundo menekuni berbagai cabang olahraga yang dianggap itu ya bisa melepaskan Energi negatif ya Bun ya, dan sampai di rumah itu sudah ceria kembali gitu. Karena komitmen di rumah itu ya, nyampe di rumah ya harus ceria. Iya. Suami bilang boleh bekerja tapi sampai di rumah jangan terlihat suntuk, berat, capek gitu suntuk, ya. Kan kita khawatir juga ya. Kalau disuruh ya udahlah berhenti aja bekerja daripada kelihatannya kok beban sekali. Bener. Gitu. Nah, jadi ini rahasia ya sebenarnya. Nyampe di rumah itu ya kelihatan happy, sehingga dari suami dan anak-anak ya tetap ya mama baik-baik aja gitu.
Oke, jadi ketika support system kita di rumah kita tunjukkan bahwasanya kita baik-baik aja kok, walaupun kita bekerja kita tetap bisa menjadi istri yang sabar, istri yang Iya. baik, yang lembut, yang bisa tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang sama anak-anaknya ya Bun ya. Wah keren sekali. Jadi Bunda menyalurkan energi negatif nih lewat olahraga ya Bun Ya ya. olahraga, mau nyanyi atau mau ya traveling ya. Oke, baik. Pokoknya selama itu adalah sifatnya kegiatan-kegiatan positif, yang penting kita ke rumah udah dalam keadaan Kembali, fresh dan happy ya. kembali ya Bun. Oh keren sekali nih cerita Bunda nih, apalagi work life balance-nya luar biasa sekali antara keseimbangan mengelola pekerjaan di kantor, menjaga hubungan internal di kantor dan menjaga hubungan internal dalam keluarga pribadi ya Bun. Bun, kita berbincang-bincang mengenai kesetaraan gender nih Bun. Mengingat hari ini adalah Hari Kartini ya Bun, ketika ya konon katanya Kartini ini adalah salah satu tokoh kita yang mengangkat supaya perempuan itu harus memiliki kesetaraan di bidang apapun. Kalau Bunda sendiri nih menilai komitmen PLN terhadap kesetaraan gender itu seperti apa? Pernah nggak mengalami semacam diskriminasi baik itu sengaja ataupun tidak sengaja oleh personal tertentu Bun terhadap kita perempuan yang bekerja di PLN? Ya, jadi secara sadar ya, secara sadar sebenarnya dalam lingkungan manapun itu tetap ada, ya tetap ada bahwa perempuan nggak usah dimasukkan ke tim ini, nanti terbatas ya kan, untuk berkarir tiba-tiba 3 bulan ke depan sudah harus cuti, izin gitu ya. Nah ini tidak bisa kita elakkan. Nah untuk PLN ya Bunda sangat apresiasi ya, bersyukur ya. PLN menempatkan kesejahteraan gender itu dengan memberikan kesempatan yang cukup luas untuk para Sri Kandi untuk bisa berkarir. Nah, untuk saat ini banyak program-program yang difasilitasi oleh korporat ya, itu Sri Kandi PLN untuk bisa selain dari berkarya juga ya bisa mengembangkan diri di luar perusahaan ya. Mungkin kesetaraan gender itu sangat dirasakan di PLN, diwadahi dengan Sri Kandi, dan yang lebih bersyukur lagi ya untuk bisa mendapatkan kesempatan pada posisi-posisi struktural ya, pengambil keputusan itu 15%. 15%. Jadi kami para leader Sri Kandi bertugas ya, bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan ya Sri Kandi yang ada di PLN itu untuk termotivasi, untuk dapat menambah kompetensi dan kapasitasnya untuk bisa nanti mengambil peran di posisi-posisi strategis. Jadi disitulah kita melihat ya bahwa PLN sangat memberikan wadah yang cukup melanjutkan cita-cita Kartini. Oke, jadi di PLN Bunda sendiri merasakan ya kesempatan untuk memiliki jenjang karir yang lebih tinggi itu pasti ada ya Bun, pasti walaupun ada. Kita adalah seorang perempuan ya Bun ya. Pasti ada. Wih keren sekali. Nah biasanya di PLN sendiri ada ini nggak Bun, program atau inisiatif yang kegiatannya itu mendukung banget nih untuk perempuan-perempuan di PLN? Ya, jadi di dalam organisasi Sri Kandi ya, kita memiliki beberapa fokus tugas ya, pengembangan kapasitas. Habis itu juga budaya dan karakter. Nah, jadi PLN itu kan sudah memiliki menganut ya budaya akhlak sejak 2020. Nah, dan itu untuk Sri Kandi kita punya tagline ya, anggun, cerdas, tangguh. Anggun, cerdas, tangguh. Ya kan? Nah, dalam program kerja Sri Kandi itu meningkatkan kapasitas, kemudian juga kompetensi, keterlibatan Sri Kandi dalam program-program tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, habis itu memberikan kesempatan juga untuk menambah ya pengetahuannya lewat pendidikan baik formal maupun non formal. Itu disiapkan. Jadi kalau menurut Bunda sendiri di PLN ada nggak nih Bun hal-hal mungkin yang dibutuhkan perempuan tapi belum terperhatikan nih? On the track sih. Seperti? Semua sudah ya. Misalkan gini, PLN menyiapkan wadah untuk perempuan-perempuan yang punya bayi gitu ya. Kita punya daycare. Nah, kemudian untuk menghargai dan menghormati perempuan sudah boleh diwajibkan ya adanya toilet terpisah ya kan. Ini sangat signifikan kita lihat untuk mendukung
Sri Kandi dalam bekerja itu bisa Dengan nyaman nyaman, ke iya. kantor ya, Iya. daycare, kemudian juga parkir khusus Sri Kandi. Oke. Ya, jadi kalau ke kantor-kantor PLN itu ada lapangan parkir warna pink. Oke. Nah, Sri Kandi only. Sri Jadi Kandi jangan only. coba-coba bapak-bapak parkir di sana, urusan sama ya Ras kan? terkuat di muka bumi. Gini loh. Oh, urusan sama ini Iya, ya, sama. Bun. Ah, Oke, baik. gitu ya. Walaupun marah tetap imut-imut ya, Bunda Betul. ya. Oke. Bun, ngomong-ngomong nih Bun, pengalaman Bundo di PLN sendiri, saya dengar-dengar kabar nih di bulan November sampai Desember 2025 itu kan banjir ya, banjir Aceh, Medan, Ya. Sumatera Barat nih. Saya dengar kabar Bundo ke lapangan. Bun, ngapain Bun ke lapangan? Ya, itu masya Allah ya, luar biasa. Musibah yang menimpa Sumatera Betul, saat itu betul. menuntut ya PLN sebagai salah satu yang terdampak ya, Ya. infrastruktur kita terdampak. Bagaimana kita bisa kembali recovery melayani masyarakat dari sisi kelistrikan. Nah, kita menurunkan ratusan personil ya, tidak hanya dari Sumatera, juga teman-teman tim recovery dari Jawa. Nah, kenapa Bundo harus turun ya? Ini panggilan hati nurani bahwa mereka di lapangan itu butuh logistik. Oke. Mereka di lapangan butuh support ya, motivasi, kemudian juga bagaimana memastikan mereka sehat dan baik-baik saja ya. Bundo ikut turun mengambil peran ya dalam mengawal, memastikan bahwa mereka bekerja tidak dalam keadaan lapar dan tidak hanya sibuk bagaimana listrik kembali menyala, tapi mereka juga bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat ya, karena Iya. Sumatera Tengah mereka aman. Oke. Jadi Bundo mengelola logistik dan kenyamanan mereka dalam bekerja. Wah, saya effort itu dong, tepuk tangan dong untuk Bundo. Coba bayangin ya, jangankan anak-anak di rumah, anak-anak di lapangan dalam kondisi menghadapi masyarakat yang mengalami banjir aja masih dipikirkan bagaimana kesejahteraan mereka tetap makan tepat waktu ketika mereka butuh tempat sharing ya. Gitulah seorang Bundo kandung ya, Bun ya. Gimana anak-anaknya itu tetap pergi dengan sehat, dengan utuh, pulang dengan selamat gitu ya, Bun ya. Makanya anak-anak di PLN ya, anak-anaknya Bundo jangan melawan-lawan kalau Bundo suruh kerja ya, Bun ya. Ibarat kata nih Bun, pagi hari mencuci muka, pergi liburan ke Kota Padang. Nah, apa ya tadi? ya jadi miss saya nih Bun. Pagi hari mencuci muka, pergi liburan ke Kota Padang. Miss saya, nantilah saya sambung lagi ya Bun, tiba-tiba hilang. Oh iya, ada, baru saya ingat nih Bun, maaf Bun. Boleh ulang lebih mungkin tadi belum kenceng cakepnya, tuh Bunda kasih cakep juga lah Iya, Bun. oke. Ya, pagi hari mencuci muka, Cakep. pergi liburan ke Kota Padang. Sama Bundo jangan durhaka, nanti dikutuk jadi maling kundang. Oke, Bun, apakah yang tadi itu merupakan pengalaman terbaik atau ada pengalaman terbaik lainnya ketika Bundo selama hampir 30 tahun bekerja di PLN nih, Bun? Oh iya, jadi gini, Bundo kan juga pernah bertugas sebagai tim TJSL ya, Oke. manajer komunikasi dan TJSL. Nah, pengalaman yang kita lakukan itu selain dari recovery gangguan, juga menyalurkan bantuan ya, Oke. menyalurkan bantuan bagaimana bisa mewujudkan mimpi terang. Mimpi terang masyarakat yang sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, tapi mereka belum berlistrik. Iya, betul. Ya, jadi perjalanan kami dengan teman-teman di lapangan melihat ada keluarga yang belum berlistrik. Iya, betul, ada rumah yang belum ketika berlistrik ya. itulah kita punya inisiatif untuk dapat melakukan penyaluran listrik gratis. Iya. Yang PLN itu sudah punya program ya, Light Up the Dream. Nah, ketika kita datang ke lapangan ya, membawa oleh-oleh bahwa ini kita akan menyambungkan listrik secara gratis untuk mereka, dan mereka ternyata sudah bertahun-tahun ya tinggal di rumah yang itu hanya dengan lampu lampu colok ya, lampu teplok gitu ya, Iya. lampu minyak gitu ya. Nah, ketika itu kita hadir menyaksikan betapa bahagianya mereka, dan
menyampaikan apresiasi bahwa akhirnya anak mereka bisa belajar dengan kondisi terang seperti halnya orang lain, dan mereka bisa menikmati listrik seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 45 tahun. Nah, ini pengalaman yang luar biasa ya, yang kita rasakan. Kita bahagia ketika melihat mereka tersenyum. Itu the best experience Yeah. ever ya Bun ya. Yeah. Wih, keren sekali. Terakhir nih Bun, harapan Bundo untuk masa depan perempuan di PLN seperti apa Bun? Oh iya, kita berharap ya kepada para Sri Kandi hebat di PLN ya, kita memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk tetap mengembangkan kompetensinya, mengambil kesempatan dan peran selain dari mengurus keluarga ya. PLN juga memberikan kesempatan untuk kita dapat berkontribusi secara maksimal, dapat mewariskan cita-cita Kartini bahwa kita memiliki kesetaraan dengan teman-teman ya laki-laki yang itu dominan di PLN. Jadi kesempatan yang diberikan, persentase yang sudah dialokasikan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, tanpa hanya dengan privilege 15%, tapi juga dengan kemampuan, kompetensi dan kapasitas yang itu juga setara. Oke, wah. Ngomong-ngomong nih Bun, tagline-nya apa, motonya Kartini ini sama dengan PLN ya Bun? Apa coba? Habis gelap terbitlah terang. Bun, terakhir Bun, kasih ucapan selamat Hari Kartini dong Bun. Oke. Kepada seluruh perempuan-perempuan hebat ya, kami mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2026. Teruslah bersinar untuk Indonesia semakin terang. Tepuk tangan dong untuk Bunda kita, Bundo Yenti Elvina. Terima kasih ya waktu dan insight-nya ya Bun, inspirasi dari Bunda nih sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Bunda sharingkan hari ini di podcast Cempaka bisa memberikan motivasi, terutama tidak hanya Sri Kandi yang ada di PLN, tapi juga seluruh ibu-ibu yang memutuskan untuk berkarir saja atau berkarir dan menghadapi rumah tangganya. Makasih ya Bun ya. Sama. Sehat selalu Bundo, dan terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Cempaka pada hari ini. Akhir kalam ke Pekanbaru beli buahku ini. Ku ini dikupas tapi perigi. Iya, sekian dulu Cempaka podcast hari ini. Ya, mudah-mudahan lain kali saya diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bun, keren Bunda, keren.